action. Oke. Mantap ini. Ya, kita kedatangan lagi nih paket, yang dimana paket ini berisikan part sepeda pastinya, yang mana bakal kita bahas di video kali ini. Dan part sepeda apakah itu? Tapi sebelum kita bahas atau kita buka ini isi paketnya apa yang berat ini, kita kasih tahu kalian kalau kalian sudah masuk di Retro Introduction, dimana Retro Introduction adalah video atau segmen yang bakal ngebahas apapun tentang sepeda, part sepeda, tipe sepeda yang baru keluar, dan hal-hal lainnya tentang sepeda. Iya, kalau begitu. Tapi sebelum kita bahas, kita disclaimer dulu ya. Kalau kebetulan paket yang datang di kita ini tuh bukan milik kita, tapi punya temen yang bakal ngerakit sepeda nantinya. Sepeda apakah itu? Katanya sih bakal ngerakit mini velo. Wah, kok sudah ngerakit mini velo, isinya apa nih segede ini nih? Kalian pasti penasaran dan pasti beberapa pasti sudah tahu nih, kok segede ini pasti isinya itu. Mantap ini. Kalau gitu langsung aja deh kita makibu. Apa itu markibu? Mari kita buka. Gaskin. Oke, kita buka nih. Kayak mana bukanya ya? Oh ya. Oke. Kebetulan ya segelnya sudah kita buka sih sebenarnya, cuma ini ya kita ala-ala aja. Mantap ini. Mantap. Apakah isinya? Kita satu-satu ya. Dan ternyata isinya adalah seperangkat grup set Sora, dibayar tunai. Nah, itu perangkat alat sholat itu, Pak. Oh, lainnya. Oh, lainnya. Oke, siap. Nih kita dapat crankset. Terus ada sprocket. Ada drifter kanan kiri. Terus ada FD, RD. Terus apa lagi nih? Oh iya, crankset lainnya. Kan kalau satu aja kan kayak mana goesnya, repot nanti. Terus ada rantai. Ini rantainya masih dalam kertas. Terus ya kabel. Kok kabel nanti nggak bakal kita bahas kali ya. Itu aja sih. Ini isinya, oh ini isinya BB, tapi kayaknya, wah kayaknya dipaksa sih. Jadi kebetulan grup set ini itu temanku yang dapat itu katanya dia dapat second. Jadi baru dipakai beberapa bulan sih katanya. Cuma ini kayak BB-nya dipaksa dibuka, jadi kayak mungkin kita nggak perlu bahas BB-nya kali ya. Oke, kalau begitu singkirin dulu kali ya, gede banget nih soalnya. Mantap nih sob. Oh, dari kita lihat ya, ini drifter berarti nanti kemungkinan dia bakal pakai drop bar ya, pastinya bakal nggak mungkin pakai flat bar kan, pasti pakai drop bar. Kalau pakai flat bar gimana makainya ini drifter soalnya. Oke, mungkin nggak usah panjang lebar, tapi sebelum kita bahas mungkin kita kasih tahu dulu nih ya, mungkin beberapa ada yang nggak tahu nih, ini kita dapat Shimano Sora, yang dimana Shimano itu kebetulan di seri buat road bike atau sepeda-sepeda yang menggunakan drop bar itu banyak serinya. Dari ada yang pertama tuh ada Shimano Claris, terus ada Shimano Sora ini yang silsilah keduanya, terus yang ketiganya itu 105 ya? Iya. 105, terus Tiagra, terus ada Ultegra, dan yang terakhir tuh 2S. Nah itu yang paling mahal tuh, yang harganya ya buat grup setnya aja mungkin 16 jutaan ya. Mahal sekali. Ya segituan lah, lupa, itu yang paling mahal 2S. Dan itu ada tipe yang versi tanpa kabel, jadi kayak wifi gitu.
Dan ini kita dapat yang Shimano Sora. Ini Pak, apa? itu grup set ya? Iya, siapa yang bilang telenan, Pak? Oh, iya. Iya, grup set, Pak. U-brake-nya mana ya? Biasanya kan ada U-brake-nya itu kan grup set tuh. Ya mungkin dia pakai kaki geramnya tadi gitu loh. Mantap ini. Nggak ada, Pak. Nggak dapat. Berarti paket yang dia dapat mungkin cuma ini kali ya. Karena ini beneran nggak ada U-brake-nya, ya habis. Nggak ada lagi nih, cuma kabel sama BB tadi yang kayaknya nggak layak buat kita bahas. Cuma ini. Ada nih. Pentil Presta. Nah, mungkin dibahas. Oke, mungkin nggak dapat U-brake-nya ya. Mungkin dia nanti bakal beli terpisah sih. Mungkin, tapi nggak tahu juga sih. Oke, kita sudah kasih tahu nih silsilahnya Shimano Sora dan kawan-kawannya. Mungkin kalau gitu langsung aja kita Markiba. Apa lagi itu Markiba? Mari kita bahas. Gaskeun. Oke, kita masuk di pembahasan. Yang dimana pembahasan ini kita bakal membahas satu persatu dari RDFD, drifter, sprocket, crankset, terus ada rantai. Kita bahas satu persatu semuanya. Yang dimana kita bakal cari nih gimana nih, oke nggak sih ini walaupun second, tapi kualitasnya nggak main-main atau gimana nih. Gitu. Mungkin kita bahas pertama itu kok sprocket sih, crankset. Kita bahas pertama kali itu crankset dulu kali ya. Singkirin dulu biar agak luasa. Oke. Kalau dilihat sih ini cukup besar ya chainringnya ya. Kayaknya standar buat road bike lah. Terus kualitas oke sih. Kalau diketok kayaknya bahannya sih alloy sih harusnya, karena beda ya, suara alloy sama suara besi itu pasti beda. Nih alloy ini, tapi menurutku agak cukup berat sih. Mungkin kita bahas satu persatu. Dari chainringnya ini ada sekitar 1, 2, 3, 50T ya, 50T. Terus di bagian belakangnya, jadi ini double chainring ya, double chainring, aku lupa ngasih tahu sebelumnya. Ini double chainring ada dua. Yang paling besar 50T, yang paling kecil itu 34T. Terus tipenya Holotech, bisa dilihat ini Holotech. Ini cukup berat juga walaupun cuma sebelah. Panjangnya berapa ini? Mungkin kita ukur kali ya panjangnya. Penggaris dong, ada nggak? Garis, iya. Garis panjangnya itu sekitar 21 sentian untuk panjang crankset sebelahnya. Ini paling pasti sama sih, nggak mungkin beda sebelah, kan timpang nggak enak kan. Pasti 21 juga. Ini 21, lebar ininya sekitar 20 sentian kayak gitu. Kalau masalah bobot cukup berat sih, ini cukup berat kalau menurutku, tapi nggak tahu sih masalah bobotnya ini berapa. Kita coba ukur lagi ya, bobotnya berapa. Tolong. Ini ada timbangan bakal kita timbang berapakah bobot dari crankset Shimano Sora. Oke, nyala ya, nyala. Pertama kita sebelah ini aja kali ya. Panjang ya, beratnya itu sekitar 255 ya, 255 gram. Terus untuk yang ini (710 gram). Berarti kalau misalnya ini dipasang dua-duanya, beratnya itu sekitar 970.
Ini tadi kan hampir 1 kilo lah, sekitar segituan lah. 900 graman, hampir 1 kilo. Ya mungkin buat teman-teman yang punya Sora mungkin punya pendapat lain tentang ini, mungkin ya timbanganku yang rusak atau gimana, tapi nggak tahu. Tapi ini setelah ditimbang sih hampir 1 kilo. Tapi kalau dipegang ya emang agak berat, cukup berat, nggak berat-berat banget tapi cukup berat. Oke, kita lanjut ke sprocket. Di sprocket ini kita dapat bukan Shimano, sayangnya bukan Shimano. Oh, berarti nggak full group set nih, tapi ya campuran lah, nggak apa-apa lah. Kita dapat merek Sunrise. Kita dapat merek Sunrise. Untuk perpindahan giginya bisa dilihat, ini ada 9 gigi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pas sesuai dengan kemampuan dari grup set Shimano Sora, yang dimana ada 9 perpindahan gigi atau 9 speed. Terus 11 sampai 28T nih, 28T yang paling besar dan 11T yang paling kecil jumlah giginya atau ruji-rujinya ini. Dan kalau ngomongin kualitas masih oke sih ya, dia dibilang tipis, nggak tipis-tipis banget untuk masing-masing giginya, apalagi di bagian 11T ini kayaknya jauh lebih tebal ketimbang yang di 28T nya. Jadi kalau misalnya itu perpindahan gigi secara paksa, biasanya ditanjakan tuh, yang biasanya agak-agak maksa pindah gigi ke paling kecil, gigi paling kecil itu biasanya kan agak maksa tuh, takutnya bengkok atau enggak. Ini kayaknya tapi ini kokoh sih, nggak bakal gampang penyok atau bengkok karena dia cukup tebal. Bahannya juga ini masih besi kayaknya, belum alloy kayaknya ya. Soalnya bunyinya itu beda. Berapa bobotnya? Untuk bobot, nah, kita cek semua bobotnya. Kalau keberatan suruh diet. Ayo masuk. Ya. Bobotnya itu 280 gram. 280 gram untuk sprocket doang nih. 280 gram nggak terlalu berat sih, cukup lah. Oke, selanjutnya kita bakal bahas FD atau from Dealer. Susah ya nyebutnya, FD lah pokoknya. Di FD ini masih seret, masih kuat untuk buat pindah-pindah giginya nanti. Terus besi ya, tipenya FD R3000. Untuk kunci-kunciannya diklaimnya pakai kunci L. Dibuat atur FD-nya nanti atau sprocketnya nggak mau pindah, atau perpindahan drifternya nanti delay atau loncat keluar dari crankset, dia gunain kunci plus di sini, kunci plus. Bobotnya itu ada di agak susah nih. Ini ringan sih, ini ringan banget karena dia kombinasi plastik sama besi sih kayaknya. 115 gram bobotnya, gak berat-berat banget dan tidak ringan-ringan banget ya, cukup untuk digunain sehari-hari. Oke, selanjutnya kita ke RD. Ini hal yang paling penting. Kenapa disebut penting ya, karena kalau nggak ada ini kita nggak bakal bisa mindahin 9 perpindahan gigi dari grup set Sora. Dilihat dari kualitas masih oke, dia campuran alloy sama plastik kayaknya. Ini ada plastik di bagian sini, plastik nih. Ini alloy. Ini besi, Jadi campuran 3 elemen. 3 elemen bahan, ada besi, ada alloy, ada plastik. Plastiknya tuh di bagian pengunciannya sih. Ya cukup oke.
Di sini ada sedikit lecet, mungkin ya namanya juga RD pasti lecet ya karena penggunaan. Terus untuk kunci-kunciannya gunakan kunci L. Seperti biasa buat ngatur RD nanti pakai kunci plus. Terus apa lagi ya? Oke sih ini masih mantap ya, masih bisa gerak lah. Nggak tahu nanti pas settingnya gimana, yang pasti ini masih cakep. Oh, bobot berapa ya? Bobot tuh ya, bobot. Ringan sih, ini ringan banget sih. Bobotnya jauh lebih berat daripada FD, 265 gram. Untuk bobot nggak berat-berat banget, bahan juga oke, dan ganteng. Seperti biasa aku bilang, ganteng, mantap. Oke, lanjut ke drifter. Di drifter ini kita dapat dua, yang pasti kanan kiri. Gunanya buat menyambungkan semua fungsi group set yang ada di sini, buat mindah gigi di RD dan mindah gigi di FD. Yang pasti ya, kalau nggak ada ini ya kita nggak bakal bisa gunain sepedanya nanti. Terus tipenya itu yang pasti dia sudah sambungan sama untuk kawat untuk kabelnya itu ya pasti dia sudah jadi satu antara shifter dan U-brake-nya nanti. Ini sudah jadi satu. Yang ini biasanya ini buat shifter, ini buat U-brake. Nggak tahu ya kalau ketukar ya. Tolong koreksi jika aku salah. Terus yang ini sama. Dan ini karena belum dipasang jadi masih ya enteng banget lah. Kalau misalnya sudah pasang harusnya berat banget sih. Terus dia tipe perpindahan giginya itu dia dorong di dalam kayak gini. Dorong ke dalam gitu, dia 1, 2 gitu. Kayak gitu. Buat pindah giginya nanti kayak gitu. Biasanya kalau kanan itu FD, untuk kanan tuh RD, kiri tuh FD. Tapi nggak tahu sih, karena dia belum dipasang jadi kayak aku bingung nih nyari ketekannya yang 9 yang mana. Karena dia mentok di 3. Ya pokoknya antara dua itulah. Mungkin karena belum dipasang aja sih. Yang pasti kanannya itu biasanya RD, kiri FD. Seharusnya, tapi nggak tahu nih buat selanjutnya nanti gimana. Terus dari sisi kualitas dia itu bahannya alloy, campuran alloy. Terus ini ada silikonnya yang pasti kayak biasa. Di dalamnya itu ada ya bagian plastiknya. Di sini besi buat ngeklem, ditaruh di drop barnya nanti. Seperti biasa pasti ada tulisannya Solra di sini. Terus kalau dibandingin sama seri AD-nya itu biasanya di sini tulisannya Claris. Kalau 105 dia tulisan brandnya di sini. Kayak gitu. Perbedaannya buat yang lain ya. Kayak gitu. Kalau paling oke sih menurutku ke 105 ke atas karena dia penggunaan brandnya di sini nih. Jadi dia mantep lah. Tapi ini nggak mengurangi estetik sih tulisan Solranya di sini. Jadi kayak lebih minimalis sih memang. Cuma hanya saja menurutku kurang kayak gitu. Untuk bobot seperti biasa kita ukur bobotnya itu bentar ya, masih loading. Oke. 280 gram. Yang pasti kanan kiri pasti sama biasanya. 280 gram. Gitu. Bobotnya nggak tapi berat. Nggak ringan-ringan banget juga ya, tapi juga ini kan dipasang di drop bar, kita juga nggak ngangkat kan, jadi nggak tapi terasa. Tapi untuk menambah bobot sepedamu ini nambah bobot sekitar 560 gram, setengah kilo nanti di sepeda menambahnya buat ini doang drifter. Tapi masih ringan sih kalau dibanding sama shifter yang lain seperti MTB. Itu pasti lebih ringan MTB kan, karena dia kecil. Ini kan cukup besar dan dia sudah digabung sama remnya, sama U-brake-nya nanti. Ya ini mantep lah. Kayak, tapi secara bentuk masih mirip Claris sih. Ya ini kan cuma perbedaan kakaknya sih. Ya oke lah. Yang pasti 9 speed, 2 speed. Oke, terakhir nih, last. Di sini ada rantai. Kita dapat rantai itu mereknya KMC warna silver. Di sini tulisannya X9, berarti perpindahan 9 speed. Untuk rantai 9 speed ini oke sih, belum ada yang bengkok.
masih lurus semua, karat nggak ada, masih mantap semua. Di sini ada buat nyambungkan rantainya nanti. Mantap lah. Karat sih nggak ada, oli iya. Tapi mantap lah, masih mantap betul. Ya, nggak ada. Untuk bobot kita agak susah ya buat ngukur ya, paling ini sekitar agak berat ini, mungkin sekitar 300 gram mungkin ya, 280 gram sekitar segituan lah, lebih berat ini mungkin karena ini kan kalau dipegang kayak gini ya berat ya, mungkin kalau dia diuntai kan nggak, tapi beratnya pasti. Oke, mantap. Terakhir, dan untuk dipakai sehari-hari ini sih cukup oke, karena ini bukan tipe yang untuk dipakai buat race atau buat balapan, masih mantap lah. Jadi jangan ragu kalau misalnya kalian pengen gunain ini. Terus harganya nggak tahu ya digoreng atau enggak ya, tapi untuk ini kan kita dapat second itu sekitar dapat kemarin itu katanya 3 jutaan. Dapat semuanya ini plus BB yang agak kurang oke tadi ya, jadi kita nggak bahas kurang oke. Kenapa? Karena dia kayaknya ngebukanya agak dipaksa, tapi ya sebenarnya masih bisa dipakai, cuma mengurangi sebuah estetika sepeda yang baru mau dirakit kan, namanya sepeda yang bagus kan, harus mantap nih. Terus apa namanya itu, harga itu dapat 3 jutaan belum ongkir mungkin sekitar 125.000 sampai 200.000-an tergantung bobotnya ini berapa. Di tol ini mungkin ada sekitar 2 kiloan lebih. Terus harga barunya itu nggak tahu ya, mungkin bisa aja sih ini digoreng karena ini kan lagi musim-musimnya sepeda. Mungkin kita cek aja nih, aku nggak berani ngomong nih karena kalau misalnya aku ngomong rubah harga. Oh, tebak harga berapa nih, berapa? Aku sih harga baru itu 4 juta ke atas. 4 juta ke atas. Ora ya. Aku 4 juta juga, tapi nggak jauh-jauh banget, nggak nyampe 4,5. Oke. Nggak nyampe 4,5. Oke, cek ya. Oke. Grup set Shimano Sora R3000 2x9 speed, shopping di Google itu pusat nan. Di sini macam-macam ya harganya ya. Harganya itu ada dari sampai 5 juta sampai 4 juta. 4 jutaan nih, bener nih 4 jutaan nih. Tapi harganya itu kalau di sini aku nggak tahu ya, ini dari salah satu marketplace. Itu 4.300.000. Tapi itu sudah sama U-brake. Otomatis kalau ini kan kita nggak dapat sama U-brake ya, 3 jutaan ya, mungkin ya harga second cukup worth it ya, termasuk murah lah ya. 3 juta tanpa U-brake masih nggak masalah lah. Terus kalau misalnya sama U-brake ya, kalau harga barunya 4.300.000-an sampai 5.700.000, ada yang jual 5.700.000 nih, ada yang jual 5.700.000, ada yang jual paling murah sih di sini 4.300.000. Ini ada yang jual baru juga nih, kayaknya 3.640.000, tapi nggak tahu nih, kayaknya lengkap sih, tapi nggak tahu ini baru atau second gitu ya. Untuk sama ini sprocketnya Shimano ya, yang pasti ya. Sprocket Shimano ini kan kita dapatnya Sunrise, yang pasti jauh lebih murah ini ya, 4.300.000 untuk barunya. Jadi buat teman-teman yang pengen beli ya harganya sekitaran segitu kalau pengen yang baru. Kalau pengen kalian dapat yang second bisa cari di marketplace, di sosmed, Facebook atau yang lainnya, kalian carilah. Kemarin kita dapat banyak banget, kemarin kita dapat di Facebook kayak gitu. Barang ini langka banget Ya karena ini dibilang langka tuh juga enggak ya, mungkin karena harganya mahal ya, iya, mulai naik ya. Itu jadi musim faktor sepeda, jadi ya cari second ya cukup recommended sih. Tapi ya diperhatikan lagi apakah secondnya itu masih kualitasnya masih oke atau enggak. Ini masih oke sih, tapi belum dicoba, jadi kita belum tahu nih secara test drive-nya nanti gimana kayak gitu. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Pantengin terus channel kita karena kita bakal terus membahas berbagai part-part sepeda yang mungkin bisa menjadi rekomendasi kalian nantinya untuk dipasang di rakitan sepeda kalian, atau pengen upgrade, mau pakai upgradean yang mana, ini bisa jadi cocok nih. Misalnya kalian masih pakai Karis, pengen pakai Sora, ini sudah jadi cukup referensi buat kalian. Oke, itu aja. Jangan lupa subscribe channel ini. Selesai gak sudah? Habis pula, apalagi mau dibahas. Nantilah kita bahas lagi ya. Saya lapar, mau makan. Lapar bos. Oke, itu aja. Jangan lupa subscribe channel ini buat video-video selanjutnya. Like jika kalian suka, dan like tepat kalau kalian nggak suka. Kan lumayan ya kalau view-nya banyak ya, kita buat video lagi. Kalau view-nya sedikit ya
pensiun dini. Oke, itu aja. Di komen. Jangan lupa di komen. Kalau ada yang kurang atau ada yang salah, tolong perbaikin di komen. Itu aja buat hari ini dan terima kasih. Yuk, markiku. Apa itu aku lupa. Mari kita goes. Cakep nih taruh di sepedaku nih. Boleh kan pasang sepedaku? Beli dah beli.